Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidrat, protein, dan lemak. Ada Oke ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya setelah sekian lama Anda libur ya, libur akhir tahun ya, libur akhir tahun, libur semester. Uh, Tidak terasa memang ya. Jadi waktu berjalan begitu cepat dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini Anda sudah uh, memulai kembali kegiatan perkuliahan ya. Alhamdulillah sekarang Anda sudah masuk ke semester yang kelima ya, di tengah-tengah perjalanan. Sudah di tengah-tengah, sudah melewati tengah-tengah perjalanan. Oke, 5, kemudian nanti 6, 7, 8 ya. Ya tidak akan terasa ya kalau misalkan memang dijalani begitu. Oke ya, hari ini Anda bertemu lagi dengan Bapak ya di mata kuliah perencanaan pembelajaran biologi ya. Oke, mata kuliah ini SKS-nya 2 SKS begitu ya. Kemudian ada prasyarat ya untuk mengikuti kegiatan perkuliahan ini. Prasyaratnya adalah Anda sudah harus lulus ya mata kuliah belajar dan pembelajaran biologi. Oke. Oke, Anda yang hadir di sini semuanya ini sudah mengontrak mata kuliah belajar dan pembelajaran dan lulus mata kuliah belajar dan pembelajaran sehingga Anda berhak mengikuti kegiatan perkuliahan pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Oke, pada mata kuliah perencanaan pembelajaran ya, ini sebetulnya dosennya nanti tidak hanya Bapak ya, tapi nanti Bapak akan ditemani oleh Bu Sisti, ya, kemudian juga Pak AA, ya. Jadi timnya ada 3 orang, ya, Bapak, Bu Sisti, dan juga Pak AA, begitu, ya. Kemudian pada kesempatan pertemuan pertama ini, ya, Bapak akan menyampaikan yang pertama terkait dengan gambaran kegiatan perkuliahan, ya, pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Mata kuliah ini sebetulnya lanjutan ya, lanjutan dari mata kuliah belajar dan pembelajaran biologi. Ya, pada mata kuliah belajar dan pembelajaran Anda mendapatkan teori ya, Anda mendapatkan teori tentang belajar dan pembelajaran biologi ya. Dulu kan Anda mempelajari mulai dari hakikat sains begitu ya. Kemudian strategi belajar mengajar, Anda belajar tentang pengalaman belajar biologi melalui keterampilan proses, Anda belajar tujuan pembelajaran biologi, ya. Anda belajar pendekatan, model, metode pembelajaran. Kemudian di bagian akhir Anda mempelajari tentang perencanaan, bagaimana mengembangkan sebuah perangkat pembelajaran, RPP dan kelengkapan dari RPP-nya. Ya, termasuk disinggung-singgung juga terkait dengan keterampilan dasar mengajar, begitu ya. Nah, teori-teori yang dulu pernah Anda pelajari di mata kuliah belajar dan pembelajaran, nah di mata kuliah ini nanti Anda akan coba implementasikan. Karena nanti selain Anda akan mendapatkan teori di mata kuliah perencanaan pembelajaran ini, Anda juga nanti akan mendapatkan pengalaman praktik ya, pengalaman praktik bagaimana mengimplementasikan perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat atau dikembangkan sebelumnya begitu ya. Jadi nanti di tengah semester pertama ya, di tengah semester pertama Anda akan mendapatkan materi yang nanti akan membekali Anda ya, materi yang nanti akan membekali Anda untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dan mengimplementasikan perangkat pembelajaran itu ya. Nanti di awal ada apa namanya, ini share screen-nya sudah terlihat belum?
Belum Pak kalau di sana. Kalau di Rudi gelap ya Pak ya? Kelihatan nggak share Screen-nya? screen? Belum terlihat Bapak, masih gelap. Belum. Belum Pak. Ya, sudah terlihat atau belum share screen-nya? Belum Bapak. Belum. Belum ada gambar. Sebentar ya Bapak, coba ulangi. Sudah terlihat sekarang? Masih hitam Bapak. Masih hitam. Oke, kenapa ya? Oke lah, nggak apa-apa lah. Nggak usah di share screen, Bapak sampaikan saja. Oke ya, jadi untuk materi yang nanti akan Anda dapatkan di tengah semester pertama, ini seperti yang tadi saya Bapak sampaikan, ini terkait dengan modal ya atau pengetahuan prasyarat ya sebelum nanti Anda mencoba membuat perencanaan dan mengimplementasikan perencanaan pembelajaran tersebut ya. Jadi nanti Anda akan mendapatkan materi tentang kurikulum 2013 ya, kemudian juga kurikulum 2013 revisi ya, termasuk nanti juga akan disampaikan terkait dengan kebijakan kurikulum yang sekarang berlaku ya terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian nanti ada standar kompetensi lulusan ya. Jadi setelah mempelajari tentang kurikulum ya, Anda akan mendapatkan materi tentang standar kompetensi lulusan. Kemudian nanti ada standar isi, silabus, dan juga kata kerja operasional. Ya, ini juga nanti penting dipahami lagi oleh Anda. Sebetulnya ini dulu pernah disampaikan di evaluasi, juga pernah dibahas ya. Sempat dibahas tentang kata kerja operasional. Kita pelajari nanti ada standar isi, silabus, dan juga kata kerja operasional. Kemudian juga ada kalender pendidikan, ya program semester, juga program tahunan. Kemudian juga nanti ada teori tentang bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran, terutama RPP yang daring, RPP luring, dan RPP yang blended. Ya, jadi bagaimana mengembangkan RPP daring untuk pembelajaran daring, mengembangkan RPP untuk pembelajaran luring. Ya, kalau luring mungkin ya sudah biasa ya, sudah terbiasa Anda melihat bagaimana RPP untuk pembelajaran yang di kelas begitu tatap muka ya. Tapi untuk yang daring, kemudian juga yang blended nanti kita akan coba pelajari. Karena nanti ya Anda harus siap juga ya, harus siap membuat perencanaan pembelajaran ketika kelasnya harus daring, ketika kelasnya harus blended begitu. Oke, kemudian juga nanti ada beberapa materi tambahan yang terkait dengan kebijakan kurikulum baru yang sekarang, ya. Misalnya nanti ada pembahasan terkait dengan literasi dan juga numerasi, ya, karena ini menjadi salah satu hal yang memang penting juga dipahami oleh Anda nanti sebagai seorang calon pendidik, ya, karena di sekolah sekarang ya sedang tren terkait dengan literasi dan juga numerasi karena ya sekarang dengan kurikulum yang baru ya kurikulum Merdeka Belajar, pemerintah ingin mencoba untuk memberikan bekal literasi numerasi ini agar kita tidak selalu ketinggalan dalam hal hasil tes PISA ya, hasil tes PISA. Jadi ingin meningkatkan kemampuan peserta didik atau siswa-siswa yang ada di negara kita agar tidak ketinggalan dalam hal tes PISA. Karena kalau di tes ya terkait dengan literasi, ya siswa kita itu selalu ya berada di bawah begitu ya. Dibandingkan dengan negara-negara yang lain, kita selalu ada di bawah. Sehingga ada di sini penting begitu.
yang namanya literasi, kemudian yang namanya numerasi ini penting juga dipahami nanti oleh Anda, ya, karena Anda nanti sebagai seorang calon pendidik, sebagai seorang pendidik nanti ketika Anda menjadi seorang guru di satuan pendidikan, punya kewajiban juga untuk memberikan bekal literasi dan juga numerasi kepada peserta didik, ya. Oke, kemudian setelah Anda mendapatkan materi, ya, materi-materi yang terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran, selanjutnya nanti Anda ditugaskan untuk membuat perangkat, ya, membuat perangkat. Di antaranya nanti ada RPP, ya, ada RPP, kemudian juga ada kelengkapan dari RPP itu sendiri. Ada bahan ajarnya, ada LKPD-nya, ada media pembelajarannya, dan ada evaluasinya, ya. Jadi nanti Anda mengembangkan itu semua, ya. Kami nanti tim dosen akan membagi setiap orang, ya, mendapatkan satu kompetensi dasar. Nah, dari KD tersebut, setelah nanti dibagikan KD-nya ke bagian apa, Anda akan mengembangkan perangkat pembelajaran, RPP, dan kelengkapannya. Nah, setelah selesai nanti, ya, di beberapa pertemuan sebelum ujian akhir, itu Anda mempraktekkan, ya, Anda mempraktekkan perangkat yang sudah Anda kembangkan sebelumnya, gitu, ya. Jadi nanti ada simulasi mengajar. Ada simulasi mengajar. Kalau misalkan memang nanti kondisinya tatap muka terbatas di kampus, berarti ya nanti simulasi mengajarnya itu luring, ya, luring. Tapi kalau misalkan nanti perkembangan kasus COVID naik lagi, tidak bisa ke kampus, tidak bisa tatap muka, berarti nanti pembelajaran simulasi pembelajarannya dilaksanakan secara online, begitu, ya. Jadi nanti Anda harus siap juga melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online, gitu, ya. Oke, jadi gambaran dari mata kuliah perencanaan itu seperti yang barusan Bapak sampaikan. Di tengah semester pertama, Anda akan mendapatkan materi, ya, materi yang nanti diharapkan bisa memberikan bekal kepada Anda ketika harus mengembangkan perangkat. Tadi materinya ada kurikulum 2013, kurikulum Merdeka Belajar, nanti di dalamnya ada literasi dan juga numerasi, ya, kemudian juga nanti ada standar kompetensi lulusan SKL, kita akan bahas khusus, kemudian juga nanti ada kalender akademik, ya, ada kalender akademik, kemudian juga nanti ada standar isi, silabus, dan kerja operasional, kemudian nanti juga ada materi tentang bagaimana mengembangkan RPP, ya, RPP yang luring, daring, dan blended. Baru nanti Anda mengembangkan RPP sendiri-sendiri berdasarkan pembagian kompetensi dasar. Kemudian setelah mengembangkan RPP, Anda ditugasi untuk mensimulasikan, ya, mensimulasikan perangkat pembelajaran yang sudah Anda kembangkan sebelumnya, ya. Jadi ini sebetulnya mata kuliah ini mengawali nanti sebelum Anda mengontrak mata kuliah micro teaching di semester berikutnya. Jadi semester berikutnya Anda mengontrak mata kuliah micro teaching, nah diperkuat lagi di micro teaching. Ya, sehingga nanti ya mata kuliah ini akan menjadi mata kuliah prerequisite, ya, prasyarat untuk Anda nanti mengontrak mata kuliah micro teaching di semester berikutnya, begitu, ya. Jadi gambarannya seperti itu, teori kemudian praktek. Ya, diberikan teori dulu bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran dan kelengkapan-kelengkapannya, kemudian nanti membuat perangkat pembelajaran, ya, salah satunya RPP, baru nanti simulasi mengajar, ya. Jadi untuk mata kuliah ini juga nanti, ya, kalau misalkan dilaksanakan secara luring, ya, di kampus melalui tatap muka terbatas, ya, pakaian yang Anda gunakan pun, ya, ketika Anda mengikuti mata kuliah ini harus seperti layaknya seorang pendidik atau seorang guru, ya. Jadi mulai dari sekarang Anda bisa persiapkan pakaiannya, ya, pakaiannya harus seperti seorang guru, ya, dari
dari pakaiannya, bajunya begitu ya, sampai sepatunya. Jadi kalau misalkan nanti luring tidak boleh Anda mengenakan sandal ya atau celana jeans di mata kuliah perencanaan pembelajaran ini. Ya, jadi harus menampakkan diri ya seperti layaknya seorang pendidik atau seorang guru. Ya. Oke, jadi seperti itu ya gambarannya, teori, kemudian nanti ada UTS, kemudian praktik. Ya kalau misalkan nanti eh, bagus ya praktiknya, praktik mengajarnya, maka nanti praktik mengajarnya akan dianggap sebagai nilai ujian akhir. Jadi tidak akan ada UAS tertulis. Jadi penampilan mengajar Anda nanti, penampilan simulasi mengajarnya akan dianggap sebagai ini ya, akan dianggap sebagai UAS ya, akan dianggap sebagai UAS begitu. Assalamualaikum Pak. Salam Pak. Waalaikumsalam Pak. Oh ya, ya mangga Pak. Oke ya, itu barangkali gambaran dari perkuliahan mata kuliah perencanaan pembelajaran ya. Jadi Bapak sampaikan kembali bahwa di tengah semester pertama itu akan Anda akan mendapatkan materi berupa teori yang nanti akan membekali Anda mengembangkan perangkat pembelajaran. Baru nanti setelah itu ya Anda mengembangkan perangkat pembelajaran ya, membuat perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan itu ya bentuknya Anda membuat RPP gitu ya. Jadi ya kalau Anda ngajar kan melakukan perencanaan dulu. Perencanaan itu Anda buat RPP, nyiapin bahan ajarnya begitu ya, nyiapin LKS-nya, menyiapkan media pembelajarannya dan lain sebagainya. Baru nanti diimplementasikan gitu. Jadi untuk simulasinya nanti simulasi ngajarnya itu akan dilaksanakan selepas ujian tengah semester gitu ya. Silahkan mulai dari sekarang Anda memantaskan diri ya, memantaskan diri mulai dari pakaiannya. Jadi kalau misalkan nanti pelaksanaannya luring, maka pakaian yang Anda kenakan di mata kuliah ini harus seperti layaknya seorang pendidik atau seorang guru begitu ya, sebagai bentuk latihan begitu ya, memantaskan diri mulai dari penampilan untuk menjadi seorang pendidik atau guru begitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Pak. Kalau terkait dengan ini Pak, materinya disampaikan kapan Pak? Yang ini atau pembagian tadi-tadinya Ya, gimana Pak? Pak? terkait dengan ini Pak, terkait dengan pembagian tadi-tadi kompetensi dasar. Oh iya, untuk pembagian kompetensi dasar nanti akan disampaikan apa namanya di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga, gitu. Ya, ya kalau tidak pertemuan minggu depan, pertemuan minggu depannya lagi, begitu. Ya, sehingga nanti Anda punya waktu juga yang leluasa untuk mulai merencanakan dari awal, begitu ya. Mulai merencanakan dari awal. Karena nanti ketika Anda mendapatkan materi tentang kata kerja operasional, menyusun silabus gitu ya, kata kerja operasional ya. Nah, di situ nanti Anda mulai berlatih bagaimana mengembangkan indikator-indikator pembelajaran. Indikator sikap, pengetahuan dan indikator keterampilan begitu. Ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar kepedagogian sebetulnya ya, memberikan dasar kompetensi bagi Anda untuk menjadi seorang pendidik begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari namanya perencanaan pembelajaran. Jadi bagaimana merencanakan sebuah
pembelajaran dan mengimplementasikan perencanaan yang sudah dikembangkan atau dibuat sebelumnya, begitu ya. Oke, jadi nanti silakan dibuka lagi, dipelajari lagi bahan-bahan yang memang terkait dengan mata kuliah ini, dengan bagaimana mengembangkan sebuah perangkat pembelajaran, ya. Kemudian perlu Anda perhatikan juga, nanti kan Anda membuat perencanaan, ya, membuat RPP. RPP, kemudian perencanaan pembelajaran itu, ya, itu kan mengisyaratkan sebuah pengalaman, ya, mengisyaratkan sebuah pengalaman belajar. Nah, nanti ya ketika Anda merancang sebuah pengalaman belajar, agar nanti pengalaman belajarnya bermakna, karena kan prinsipnya ketika Anda merancang sebuah pengalaman belajar kan harus sebermakna mungkin. Harus melibatkan peserta didik sebanyak-banyaknya. Melibatkan minds on-nya, melibatkan hands on-nya juga. Di mata kuliah belajar pembelajaran, Anda sudah mempelajari pendekatan, model-model pembelajaran, dan juga metode. Nah, itu nanti ya Anda coba implementasikan. Ya, itu nanti Anda coba implementasikan. Ya, Anda mencoba berlatih mengimplementasikan model discovery learning gitu ya, model contextual teaching and learning, model project based learning, model STEM gitu ya, model problem based learning gitu ya, model STM dan model-model pembelajaran yang lain. Nah, model itu kan mengguiding peserta didik nanti untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran gitu. Ya, jadi tolong itu pelajari lagi. Ya, pelajari lagi bagaimana mengimplementasikan model-model tersebut ya, agar nanti ya si pengalaman itu mengorientasikan peserta didik pada kemampuan-kemampuan yang memang dibutuhkan oleh peserta didik. Ya, Anda sudah paham kan dulu pernah disampaikan bahwa kita dihadapkan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga perlu kompetensi di situ. Anda mungkin mengenal ada kompetensi abad 21. Ya, ada kompetensi abad 21. Nah, kompetensi abad 21 itu kan harus dibekalkan dalam upaya untuk memberikan bekal kepada peserta didik bisa menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Kemudian juga ada high order thinking gitu ya. Ada high order thinking, kemudian juga ada literasi sains gitu. Ya, jadi itu menjadi sebuah tujuan ya yang nanti harus diikhtiarkan juga bisa tercapai dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga di sini perlu desain, perlu pengalaman belajar yang dirancang sedemikian rupa. Ya, makanya di situ nanti Anda membuat perencanaan, membuat rancangan pengalaman belajar yang memang bisa mengakomodasi hal-hal tersebut gitu. Mengakomodasi high order thinking, mengakomodasi keterampilan abad 21, mengakomodasi literasi dan numerasi, ya, dan kemampuan-kemampuan penting lainnya seperti kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, ya, nalar saintifik dan kemampuan-kemampuan yang lain begitu ya. Dan tentunya ini perlu dipikirkan ya untuk bisa membuat merencanakan pengalaman belajar yang bisa mengakomodasi hal-hal tersebut. Ini Anda perlu pikirkan dengan sebaik-baiknya. Anda perlu pengetahuan dasar yang mumpuni agar bisa merencanakan pembelajaran yang mengakomodasi hal-hal yang tadi Bapak sampaikan begitu. Ya, siap ya? Siap, Pak. Oke. Ya, Bapak, insya Allah. Oke, yang ikut PMM, Rudi dan teman-teman yang lain itu sudah mulai perkuliahannya di kampus tujuan. Iya, Pak. Alhamdulillah kalau di Universitas Syakuala sudah mulai dari 16 Agustus. Jadi sekarang udah mau pertemuan ketiga, Pak. Oke, Mau kalau ke UTS. bagaimana? Mau UTS? Iya, Pak. Kalau di tempat yang lain bagaimana?
Ada pilihan nggak di sini? Kalau ke salah Pak Firhan baru minggu ini sama Pak mulai di Sumbar itu sama dengan Umi. Oke. Sebetulnya untuk mata kuliah yang memang apa namanya sama begitu ya, mata kuliah yang sama, kontennya sama gitu ya. Anda boleh boleh hanya mengikuti di kampus itu aja, di kampus tujuan. Tapi kalau misalkan ingin masuk juga di sini, kebetulan misalkan waktunya tidak bentrok, ya bisa mengikuti begitu ya. Oh ya Pak, Bapak izin bertanya dulu boleh Pak? Boleh silakan. Berarti Pak terkait untuk mahasiswa yang pertukaran mahasiswa, kita nggak diwajibin buat absen dan hadir di mata kuliah yang di UMI ya Pak? Ya, kecuali untuk mata kuliah tertentu yang memang di luar yang PMM begitu. Kayak Rudi kan Kapita Selekta ada Ya. kan ya? Ya Pak, Kapita Selekta IPA sama biologi enggak, sama botani fanerogami Pak. Nah, kalau itu nanti wajib ikut. Tapi Pak kalau dilihat dari jadwal semuanya bentrok Pak. Semuanya bentrok. Karena di Syakwala juga Senin sampai Sabtu malah sampai Minggu kita ada jadwal juga gitu Pak. Oh, begitu. Paling nanti Bapak bicarakanlah dengan program studi ya. Iya Pak. Seperti apa kebijakannya. Oke, kemudian juga untuk yang kemarin mengikuti kegiatan kampus mengajar, ya, karena kan ada beberapa orang ya di angkatan ini yang alhamdulillah juga lolos kegiatan ikut kampus mengajar. Nah, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang memang nanti bisa terkonversi gitu ya, cuman dengan beberapa syarat. Nah, untuk syaratnya sendiri tentunya nanti ya sebetulnya sedang diterapkan di program studi begitu ya, sedang dibicarakan. Paling yang mudah-mudahan minggu depan sudah ada keputusan. Jadi untuk mata kuliah ini apakah memang ikut full dari awal sampai akhir, atau ikut nanti hanya prakteknya saja, atau ikut hanya teorinya saja begitu, atau seperti apa nanti. Jadi kemungkinan yang barusan Bapak sampaikan itu bisa saja nanti terjadi begitu ya. Jadi bisa saja nanti full nggak usah ikut mata kuliah ini gitu ya. Karena nanti kegiatan-kegiatan di sekolah ini relevan dengan mata kuliah ini. Atau bisa juga nanti teorinya ikut, tapi hanya sebagian, prakteknya nggak usah gitu. Ya, jadi Bapak nanti akan mendiskusikan, akan melihat juga nanti aktivitas-aktivitas mulai dari pelatihan, ya pelatihan yang Anda dapatkan di kampus mengajar apa saja, kemudian di sekolah kegiatannya apa saja, itu yang nanti akan dipertimbangkan untuk apakah bebas, tidak usah mengikuti kegiatan di mata kuliah ini, atau hanya sebagian, atau nanti hanya prakteknya saja, atau bagaimana. Ya. Itu untuk yang ikut kampus mengajar. Ya. Kemudian Bapak ingatkan lagi bagi yang memang belum KRS-an, ya masih ada 2 orang lagi yang belum, begitu ya. Alhamdulillah diperpanjang waktunya ya sampai tanggal 24 kalau tidak salah. Jadi ya silakan diikhtiarkan lah ya, diikhtiarkan. Mudah-mudahan nanti sebelum waktunya itu Anda sudah bisa KRS-an. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Boleh via chat di kolom chat. Oke ya, Bapak harapkan Anda tetap semangat ya mengikuti kegiatan perkuliahan ya, walaupun ya Anda mungkin harus berbagi tugas gitu ya, berbagi tugas mengerjakan pekerjaan yang lainnya juga begitu ya, yang aktif di himpunan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tolong ya Anda ikuti juga itu, kemudian kegiatan akademik juga jangan
jangan ditinggalkan, dua-duanya menjadi prioritas begitu ya. Sehingga nanti ya kemampuan yang bisa Anda miliki itu bisa komprehensif atau holistik begitu. Ya karena penting juga Anda berkegiatan di luar akademik begitu ya. Anda aktif di himpunan dan yang lainnya itu penting juga bagi Anda. Ya, jadi nanti Bapak akan sampaikan pembagian kompetensi dasarnya. Insya Allah minggu depan ya, Bapak akan sampaikan ya pembagian kompetensi dasarnya. Kemudian nanti Anda dari minggu depan bisa mencoba berpikir begitu ya, berpikir kira-kira nanti pengalaman belajarnya akan seperti apa, perencanaannya harus seperti apa, begitu ya, pengalaman belajarnya akan bagaimana, ya, Anda pikirkan modelnya apa, metode pembelajarannya apa, ya, pendekatan pembelajarannya apa, medianya apa, dan lain sebagainya, begitu, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, oh, ini di kolom chat ya. Oke, untuk mata kuliah ini ke depan nanti, insya Allah Bapak akan selenggarakan di LMS, ya, akan Bapak selenggarakan di LMS. Untuk kodenya nanti Bapak akan sampaikan. Ya, untuk kode kelas LMS-nya nanti Bapak akan sampaikan di WA Group, ya. Untuk hari ini nanti absensi Bapak sudah sediakan ya absensi di Google Form. Oke, ada beberapa yang baru bergabung. Ya, ini Bapak rekam pertemuannya sehingga nanti ya Anda bisa melihat ulang. Anda bisa melihat ulang. Bapak nanti akan upload di YouTube ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Untuk kode kelas LMS-nya, apakah gimana? Sudah ada Bapak? Ya, bagaimana Ibnu? Barusan suaranya terputus-putus. Mau menanyakan untuk LMS, apakah perencanaan ada gitu roomnya di LMS? Ada ya, nanti di LMS ada. Bapak belum create apa namanya roomnya. Nanti kalau sudah ada Bapak akan share itunya, apa namanya kode kelas di LMS-nya. Atau dari Pak A, barangkali Pak A, ada yang ingin disampaikan Pak A? Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke ya. Jadi yang jelas ya, tolong dipersiapkan dengan sebaik-baiknya mata kuliah ini gitu ya. Jadi untuk mata kuliah ini karena ini mata kuliah yang penting ya, memberikan dasar kepedagogian bagi Anda nanti sebagai seorang calon pendidik, tolong Anda persiapkan sebaik-baiknya mata kuliah ini begitu ya, karena ini prasyarat untuk mata kuliah micro teaching begitu ya. Jadi silakan buka kembali, kumpulkan kembali literatur-literatur yang terkait ya, literatur yang kemarin di mata kuliah belajar pembelajaran, kemudian di mata kuliah evaluasi ya, karena nanti kan ketika Anda membuat perencanaan, membuat evaluasi kan, membuat soal ya, kalau misalkan ingin mengakomodasi HOTS berarti ya soal-soalnya harus soal-soal HOTS, soal-soal C4, C5, C6 gitu ya. Tolong itu pelajari lagi.
Kemudian kalau misalkan kemampuan yang ingin dibekalkannya literasi sains, berarti Anda harus membuat soal untuk mengukur kemampuan literasi sains. Kemudian kalau misalkan kemampuan yang dibekalkannya berupa KPS, maka Anda harus membuat soal keterampilan proses sains. Apabila yang Anda bekalkan adalah kemampuan problem solving, berarti Anda harus mengukur kemampuan problem solving melalui tes atau lembar observasi atau yang lainnya. Jadi itu tolong dipersiapkan juga ya. Jadi mata kuliah evaluasi yang kemarin sudah Anda tempuh ya, itu dikumpulkan lagi bahannya, begitu ya. Dikumpulkan lagi bahannya, dipelajari lagi, dibaca-baca lagi, begitu ya. Jadi tolong dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, begitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada, barangkali itu saja dari Bapak ya, sebagai pengantar, sebagai pembuka ya dari mata kuliah perencanaan pembelajaran ya. Jadi Bapak sampaikan kembali ya, ini masih ada yang memang baru bergabung di room meet begitu. Jadi untuk mata kuliah ini nanti di tengah semester pertama itu Anda akan mendapatkan teori ya, teori yang nanti teori-teorinya itu, materi-materinya itu atau topik-topiknya itu memberikan bekal kepada Anda untuk membuat perencanaan pembelajaran. Kemudian ya setelah mendapatkan teori, Anda ditugaskan untuk membuat perencanaan pembelajaran. Kemudian setelah membuat perencanaan pembelajaran, membuat RPP dan kelengkapannya, baru nanti Anda mensimulasikan dalam bentuk praktik mengajar. Begitu ya. Jadi seperti itu gambaran kegiatan perkuliahan di mata kuliah perencanaan pembelajaran. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, barangkali itu untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih Pak A sudah hadir dan juga yang lainnya ya. Nanti untuk absen Bapak akan share di WA group ya, di WA group mata kuliah perencanaan pembelajaran ya, link absennya. Oke, barangkali itu terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Tetap semangat ya. Ingat tugas Anda belajar, belajar, dan belajar. Ingat visi Anda ingin menjadi seorang calon pendidik di bidang biologi ya. Jadi silahkan Anda keluarkan ikhtiar-ikhtiar terbaik, ikhtiar-ikhtiar yang maksimal untuk bisa mendapatkan visi atau mimpi Anda itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.